Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar hal-hal yang luar biasa. Yuk, kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Adapun tujuan kita mempelajari ini, yang pertama, membimbing kalian agar mengetahui dan menerapkan norma serta etika Islam dalam pergaulan supaya terhindar dari pengaruh negatif dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menanamkan pemahaman tentang aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, seperti menahan pandangan, menutup aurat, dan menghindari perbuatan zina sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, mengajarkan pentingnya memilih teman yang baik, mengamalkan akhlak mulia seperti jujur, sopan, rendah hati, serta menjauhi perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, narkoba, dan minuman keras. Dan yang terakhir, membiasakan kalian berperilaku sesuai norma keluarga, sekolah, masyarakat, dan ajaran agama, serta mendukung pengawasan dan introspeksi diri agar tetap berada di jalan yang benar. Jadi, masa remaja adalah masa transisi dari kanak-kanak ke dewasa dengan perubahan fisik dan psikis. Remaja perlu memahami norma dan etika Islam dalam pergaulan agar terhindar dari pengaruh negatif dan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Jadi, remaja seringkali menghadapi tantangan dan godaan dalam pergaulan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kalian untuk memahami norma dan etika Islam dalam pergaulan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Islam, insya Allah kita bisa terhindar dari pengaruh negatif yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan masyarakat. Selain itu, dengan mengikuti pedoman agama, kita tidak hanya akan memperoleh kebahagiaan di dunia, tapi juga di akhirat. Selanjutnya, masa remaja, fase perkembangan fisik dan psikis. Ada 3 fase remaja. Yang pertama, remaja awal dari umur 12 sampai 15 tahun. Yang kedua, remaja madya dari umur 15 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir, remaja akhir dari umur 19 sampai 22 tahun. Setiap fase ini memiliki ciri-ciri dan tantangan tersendiri. Pada masa ini, kalian akan mengalami berbagai perubahan fisik seperti perubahan suara pada laki-laki dan perubahan bentuk tubuh pada perempuan. Selain itu, perubahan psikis juga terjadi, misalnya kemampuan berinteraksi sosial yang makin berkembang dan keinginan untuk lebih mandiri dari keluarga. Selanjutnya, ciri-ciri masa remaja. Yang pertama, sikap frustasi dan mudah merasa menderita. Pada masa ini, kalian mungkin merasa bingung atau tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi, baik secara fisik maupun psikologis. Perasaan frustasi ini wajar, tapi kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Yang kedua, rawan konflik dan krisis adaptasi. Konflik bisa terjadi dengan orang tua, guru, atau teman karena perbedaan pendapat dan cara pandang. Masa remaja juga sering mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru seperti sekolah atau kelompok pergaulan. Yang ketiga, timbul sikap meniru dan berangan-angan tentang cinta. Masa remaja cenderung meniru perilaku orang lain, terutama teman sebaya atau tokoh yang dikagumi. Selain itu, perasaan cinta mulai muncul dan menjadi bagian dari proses perkembangan emosi. Dan yang terakhir, perasaan terpinggirkan dari lingkungan sosial budaya orang dewasa. Kadang kalian merasa tidak dimengerti oleh orang dewasa atau merasa berbeda sehingga merasa terasing dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, perubahan fisik dan psikis pada remaja. Yang pertama, perubahan fisik. Yang paling jelas terlihat misalnya pada laki-laki, suara mulai berubah menjadi lebih berat, tumbuh kumis atau janggut, dan tubuh menjadi lebih tinggi dan berotot. Sedangkan pada perempuan, terjadi perubahan bentuk tubuh seperti pinggul yang membesar, mulai mengalami menstruasi, dan perubahan fisik lainnya yang menandakan kedewasaan. Selain perubahan fisik, perubahan psikis juga sangat penting untuk kalian pahami. Pada masa ini, pada masa remaja, kemampuan kalian untuk berinteraksi sosial semakin berkembang.
kalian mulai bisa bergaul dengan berbagai macam orang, mencari teman baru, dan belajar memahami perasaan orang lain. Namun, di sisi lain, biasanya interaksi dengan keluarga justru mulai berkurang karena kalian merasa ingin lebih mandiri dan mencari jati diri di luar rumah. Dan yang terakhir, konflik sosial. Ini biasanya muncul karena adanya pengaruh dari lingkungan baru. Misalnya, saat kalian mulai bergaul dengan teman-teman di sekolah atau lingkungan luar rumah, seringkali muncul perbedaan pendapat, nilai, atau kebiasaan yang tidak sama dengan yang kalian dapatkan di keluarga. Hal ini menimbulkan konflik baik dengan teman sebaya maupun dengan orang tua. Selanjutnya, Islam dan norma pergaulan remaja. Yang pertama, aturan pergaulan. Islam mengatur tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesuai norma dan etika. Yang kedua, menahan pandangan. Laki-laki dan perempuan diperintahkan menahan pandangan untuk menjaga kesucian. Artinya, kita harus menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang, terutama terhadap lawan jenis yang bukan mahram. Ini adalah langkah awal untuk menjaga kesucian hati dan mencegah timbulnya niat buruk. Dan yang ketiga, perintah berjilbab. Perempuan diwajibkan menutup aurat dan mengenakan jilbab sebagai bentuk ketaatan. Ini bukan hanya soal pakaian, tapi juga bentuk ketaatan kepada Allah dan perlindungan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan menutup aurat, kita menunjukkan identitas sebagai muslimah yang taat dan menjaga kehormatan. Selanjutnya, larangan mendekati perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Bahkan bukan hanya zina yang dilarang, tetapi mendekatinya saja sudah tidak boleh. Ini berarti kita harus menghindari segala hal yang bisa mengarah ke perbuatan zina, seperti berduaan di tempat sepi atau melakukan hal-hal yang melanggar batas pergaulan. Jika larangan Allah ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Pelanggaran terhadap aturan Allah bisa membawa bencana, kesengsaraan, dan penyesalan. Sebaliknya, jika kita taat kepada perintah Allah, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, pergaulan remaja dan pengaruh lingkungan. Pentingnya memilih teman. Remaja harus pandai memilih teman sesuai aturan Islam agar terhindar dari pergaulan negatif. Disinilah pentingnya memilih teman yang baik. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang yang soleh dan memiliki akhlak yang baik. Teman yang baik akan mengajak kita pada kebaikan, sedangkan teman yang buruk bisa menjerumuskan kita ke dalam perilaku negatif. Oleh sebab itu, kalian harus pandai-pandai memilih teman. Jangan sampai salah pergaulan. Terus, resiko pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat menjerumuskan remaja ke dalam kesalahan dan penyesalan seumur hidup. Jadi, resiko pergaulan bebas juga sangat besar di masa remaja. Jika kita tidak hati-hati, pergaulan bebas bisa membawa kita pada penyesalan seumur hidup, seperti terlibat dalam perbuatan yang dilarang agama, kenakalan remaja, atau bahkan penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, selalu ingat untuk menyeleksi lingkungan pergaulan dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terus, etika dan akhlak Islami dalam pergaulan. Yang pertama, norma sosial dan agama. Mengamalkan norma sosial dan agama di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, prinsip kasih sayang. Utamakan kasih sayang, sopan santun, dan menghargai pendapat teman. Dan yang ketiga, sikap jujur dan rendah hati. Biasakan sikap jujur, tidak sombong, dan ramah dalam setiap pergaulan. Selanjutnya, menjaga kesucian dan menjauhi perbuatan terlarang. Yang pertama, menjaga pandangan. Islam sangat menekankan agar kita selalu menjaga pandangan. Artinya, kita harus menghindari memandang lawan jenis yang bukan mahram dengan pandangan yang tidak dibenarkan. Menjaga pandangan ini adalah langkah awal untuk menjaga hati dan mencegah timbulnya niat atau perbuatan yang dilarang agama. Yang kedua, menghindari perbuatan zina. Kita juga harus menghindari segala perbuatan yang dapat mengarah pada zina. Misalnya, berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi,
atau melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Allah Subhanahu wa taala sangat melarang perbuatan zina karena merupakan perbuatan keji dan dapat membawa kerusakan baik bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Dan yang ketiga, menjauhi minuman keras dan narkoba. Selain menjaga diri dari pergaulan bebas, kita juga harus menjauhi minuman keras, narkoba dan segala bentuk judi. Semua ini termasuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam karena dapat merusak akal, kesehatan dan masa depan kita. Mengonsumsi minuman keras atau narkoba hanya akan membawa kita pada kehancuran dan penyesalan. Selanjutnya, kiat remaja agar tetap di jalan lurus. Yang pertama, mencermati norma sosial dan agama, berperilaku sesuai norma keluarga, sekolah dan masyarakat, serta mengamalkan ajaran agama. Artinya kita harus artinya dalam setiap aktivitas baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat, kalian harus berperilaku sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh keluarga, guru dan agama. Jadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman utama dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, menerima sanksi dengan ikhlas. Jika suatu saat kalian melakukan kesalahan dan mendapatkan sanksi, terimalah dengan ikhlas. Sanksi yang diberikan bukan untuk menyakiti, tetapi sebagai bentuk kasih sayang agar kalian menyadari kesalahan dan menyesalinya, dan bertaubat. Dengan menerima sanksi, kalian akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mendukung pengawasan dan menghargai teman. Penting juga untuk mendukung pengawasan dari orang tua, guru atau lingkungan sekitar. Jangan merasa diawasi itu membatasi kebebasan kalian. Justru pengawasan adalah bentuk perhatian agar kalian tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Selain itu, biasakan untuk selalu bersikap sopan, ramah dan jujur dalam pergaulan. Hargai teman dan orang lain serta hindari sikap sombong. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran Oke, kita. sampai di sini dulu Jadi pembelajaran manfaat kita. kita belajar Jadi, tentang manfaat perilaku kita menyimpang dalam belajar pergaulan tentang remaja perilaku ini menyimpang dalam agar kita pergaulan remaja terhindar ini dari agar pergaulan kita bebas, terhindar dari pergaulan narkoba dan bebas, hal-hal yang merugikan narkoba, kita, dan keluarga hal-hal dan yang masyarakat. merugikan kita, Oleh karena keluarga itu, dan ayo isi masyarakat. waktu Oleh luang karena itu, dengan ayo kegiatan isi waktu positif luang seperti dengan olahraga, kegiatan seni positif atau seperti organisasi olahraga, seni agar atau kita terhindar organisasi, dari pengaruh agar buruk kita terhindar pergaulan dari bebas. pengaruh buruk pergaulan. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi yang telah kita bahas. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.